Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Oke, kita absensi dulu, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Saya panggilkan Anjas untuk memimpin doa kita hari ini. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian video edukasi dan silakan anak-anak Ibu sekalian untuk menyaksikan video yang Ibu berikan, nanti ada pertanyaan. Oke? Din, kamu kok udah sama sembarangan sih? Gak apa-apa, malah kan kita tuh lagi Bu. Baju cuma satu kan, tapi tetap mau dari lingkungan. Dan di situ juga ada perjalanan manusia, ya kan bisa bikin punya gaji. Tapi kalau kamu bikin delegasi, itu kan bisa ya juga ya. Ya udah, aku mau coba ya. Gitu dong. Bukan yang sekarang adalah bukan yang mulai dari diri jauh dari sekarang apalagi jangan tinggalkan sampah gimana ayo peduli sampah untuk lingkungan yang sehat. Oke, dari video yang Ibu berikan, apa hal yang bisa kalian peroleh dari video tersebut? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, yang lain? Jangan buang sampah sembarangan, Bu. Oke, terima kasih. Baik, semua itu adalah merujuk pada materi kita hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang teks persuasif. Apa yang kalian ketahui tentang persuasif? Oke, Novita? Teks yang meyakinkan. Yang lain ada? Apa, Lisma? Sama, oke. Baiklah. Hari ini kita akan belajar pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu dengan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi adalah teks yang berisi pernyataan-pernyataan yang mendorong seseorang untuk melakukan keinginan. Teks persuasif itu intinya adalah teks yang untuk mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Oke, untuk siswa Paskah, apakah Novita pernah mengajak dirimu kemana gitu? Pernah, Bu. Pernah. Oh, Novita? Pernah diajak Paskah? Lisma? Siapa, Bu, yang mau? Gak ada. Oke, terima kasih. Adapun ciri-ciri teks persuasif untuk Lestari boleh dibacakan? Ciri-ciri teks persuasif yang pertama itu penggunaan kata yang praktis. Artinya, pemakaian kata yang praktis bersifat memerintah, menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Yang kedua itu kata pemukul argumentatif. Artinya, ciri yang kedua adalah menggunakan kata pemukul argumentatif.
Contohnya seperti oleh karena itu, maka dari itu, akibatnya, karena dan lain sebagainya. Yang ketiga itu bersifat mengajak. Oke, terima kasih untuk Lestari. Jadi, ciri-ciri dari teks persuasif itu penggunaan kata imperatif. Bahwa kita tahu kata imperatif adalah kata yang bersifatnya memerintah, menyatakan larangan, atau keharusan melaksanakan perbuatan. Oke, dari video tadi, apa kata perintah yang dapat kita peroleh? Untuk Anjas? Oke, sambil memikirkan mungkin teman-teman boleh memikirkannya juga. Konopita. Buanglah sampah pada. Oke. Memang pada video yang tadi Bu berikan itu adalah mengenai larangan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa kita tidak bisa membuang sampah? Ya. Bisa. Maksud saya membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak Ibu. Maksud saya itu kita kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, betul. Oke. Yang kedua itu kata penghubung argumentatif. Ciri yang kedua ini menggunakan kata penghubung argumentatif yang artinya itu oleh karena itu, maka dari itu akibatnya. Yang ketiga itu bersifat mengajak. Dari video tadi, kita itu disuruh untuk mengajak, memperdulikan lingkungan kita. Oke, anak-anak Ibu sekalian? Mengerti sampai di sini? Oke. Ada contoh lain yang mungkin anak-anak Ibu sekalian tahu? Contoh dari ajak-ajakan ini? Oke, dilarang merokok. Mengapa? Ya, betul. Merokok itu merugikan kesehatan tubuh, merugikan juga orang lain. Oke, anak ibu sekalian? Oke, yang ketiga itu struktur teks persuasif. Untuk Pasca? Ya, boleh berdiri. Struktur teks persuasif. Pertama, pengenalan isu. Menekankan pada pengajar umum, tetapi masalah yang disampaikan masih sangat dasar. Yang kedua, pernyataan ajaan merupakan inti dari teks persuasif yang merupakan tujuan dari teks dibuat. Yang ketiga, rangkuman argumen untuk mengemukakan fakta serta data yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, penegakan pertanyaan kembali. Upaya dari penulis berupa tekanan persuasi seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang ketiga ini struktur teks persuasif, yang pertama itu pengenalan isu. Jadi, di dalam teks persuasif itu kita harus tahu dulu apa sih yang dibahas di sana. Contoh yang video pertama tadi itu adalah sampah. Jadi yang pengenalan isu yang dimaksud di sini adalah pengenalan umum tentang sampah. Terus yang kedua itu pernyataan ajakan. Inti dari teks persuasif. Inti dari video tersebut adalah dilarang membuang sampah Oke. Yang ketiga itu rangkuman argumen untuk mengemukakan fakta serta data yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita tahu bahwa sampah itu merugikan lingkungan, merugikan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi, penegakan pernyataan kembali itu merupakan upaya dari penulis berupa tekanan persuasif. Jadi, di video tadi itu dikatakan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar kesehatan lingkungan kita terjaga. Oke, anak-anak ibu sekalian. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama itu teks persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan adalah suatu teks yang dibuat dengan tujuan untuk membujuk para pembaca agar bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan dari pendidikan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan, anak ibu sekalian? Paham? Oke. Yang kedua itu teks persuasi, advertensi atau iklan. Kita tahu bahwa anak-anak ibu sekalian mungkin pernah menonton film iklan, ya kan? Oke. Bolehlah Lestari untuk ya contoh dari teks
Iklan itu bagaimana? Yang anak-anak ibu pernah tonton di televisi atau di mana mungkin? Ya, mungkin Paskah? Iklan susu dan kau. Iklan susu? Dan kau. Oh, itu mengenai apa? Apa yang pas? Oke, ya betul. Mungkin di iklan yang dibuat oleh Pasca itu tentang susu. Jadi di sana dipromosikan bahwa susu ini sangat sehat untuk anak-anak. Jadi ibu-ibu yang ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya pasti memberikan susu yang terbaik juga untuk Oke, yang ketiga itu teks persuasi politik. Untuk Novi. Kenapa ketawa? Ya ketawa dulu, ketawa. Ketawa dulu semua anak ibu. Mungkin kalian hari ini merasa bahagia. Ya. Iya. Oh, Pasca, kenapa bahagia hari ini? Kenapa? Hari Sabtu cepat pulang. Oh, Lisma kenapa bahagia sekali hari ini? Baru datang kiriman. Oh. Oke, Anjas bagaimana hari ini? Biasa aja? Oh, biasa aja. Oke. Udah semua fokus ke materi hari ini? Oke, tarik nafas. Oke. Tidak boleh seperti itu ya anakku. Tarik nafas, turunkan pelan. Oke, yang ketiga, Novita. Teks persuasi politik. Teks persuasi politik tentunya akan berhubungan dengan tujuan politik dari seorang calon maupun partai tertentu. Biasanya teks persuasi jenis ini akan muncul di berbagai media seperti baliho kampanye, narasi politik, hingga semua yang digunakan oleh calon maupun partai tertentu. Tujuan dari adanya teks persuasi politik adalah agar para pembaca maupun pendengar mampu merasakan visi dan misi yang sama dengan calon maupun partai tertentu hingga memutuskan untuk memilihnya ketika masa pemilihan tiba. Oke, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang penuh dengan politik, ya kan? Jadi di sini adalah teks persuasi politik. Jadi di masa-masa yang sudah lewat itu semua itu mengajak untuk ikut berpolitik. Paham maksudnya di sini? Kita tidak bisa membahasnya sampai ke dalam karena tujuan kita adalah untuk pendidikan. Oke, anak-anak ibu sekalian. Yang keempat itu teks persuasi propaganda. Jika dilihat secara harfiah, kata propaganda memiliki arti suatu paham maupun pendapat yang bisa benar maupun salah dan dikembangkan dengan tujuan untuk meyakinkan orang untuk bisa menganut paham maupun pendapat tersebut. Itu artinya teks persuasi jenis propaganda memang ditujukan untuk mengiring opini orang agar bisa lebih percaya atau tidak mempercayai suatu hal. Ini adalah contoh teks persuasif. Dengan judulnya yaitu manfaat jalan kaki. Yang pertama itu tadi pengenalan isu. Masih banyak yang berasumsi bahwa jalan kaki tidak bermanfaat. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat bagi tubuh kita. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Menurut sebuah studi yang dikutip oleh situs Halo Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 40%. Berdasarkan data tersebut, berarti olahraga jalan kaki dapat memicu jantung untuk terus berdenyut lebih kencang. Sehingga jantung pun menguat dan sirkulasi darah pun kian meningkat. Oke, anak-anak ibu sekalian pernah olahraga? Di mana? Di rumah? Oh, senang. Oke. Sekolah? Terima kasih ya. Berarti anak-anak ibu sekalian sehat dong? Sehat kan? Ya, makanya hari ini sangat-sangat bahagia.
Oke, yang ketiga itu pernyataan ajakan. Oleh karena itu, biasakanlah berolahraga jalan kaki minimal selama 30 menit. Penegasan kembali, membiasakan olahraga secara teratur dapat membantu agar tubuh makin sehat dan terhindar dari serangan jantung serta penyakit yang disebabkan oleh kolesterol. Sampai sini paham anak-anak sekalian? Paham. Oke. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Namun sebelumnya itu kita ada tugas. Jadi saya minta untuk Saudara Anjas menghitung dari 1 sampai 5. 4? Mana? 4? Oke. Semua sudah punya nomor? Oke. Ya. Sebelum Ibu memberikan kuis kepada anak-anak Ibu sekalian, saya ingin mengadakan kuis dadaan, oke? Ibu ada pertanyaan sebanyak 2. Oke? Siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan. Oke, anak-anak Ibu sekalian? Iya, Bu. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang teks persuasif. Apa Ibu ralat. Apa struktur dari teks persuasif? Nggak apa-apa, kalaupun salah, tidak berurutan, Ibu tidak akan menghukum. Tidak ingat? Oh, Nopita. Strukturnya yaitu pengenalan isu, ajakan, dan penegasan kembali. Oke, ya betul. Bahwa struktur teks persuasif itu adalah pengenalan isu, pernyataan ajakan, rangkuman argumen, dan penegakan pernyataan kembali. Oke, urut nomor 1. Tadi kan sudah Ibu beri penomoran, ya kan? Jadi yang bernomor ganjil bolehlah maju ke depan. Ganjil, yang bernomor ganjil. Oke. Duduk. Kalian berdua. Enggak, 2 aja. Ya. Aku sendiri, Bu. Soalnya dia duduk. Oh. Oke. Oh, ini. Semua sudah punya gambar? Semua sudah? Oke. Yang bergambar 1 itu yang dikerjakan, membuat teks persuasif dari gambar tersebut. Tadi yang bernomor genap itu membuat teks persuasif dari yang nomor genap. Dan yang ganjil tadi membuat teks persuasif dari gambar yang bernomor ganjil. Oke, silakan anak ibu sekalian 1 aja. Pilih 1 aja. Oke. Oh, di kertasnya, Bu? Di belakangnya boleh, oke. Di belakangnya pun boleh. Waktunya Ibu berikan selama 5 menit ya. Cukup lah. Cukup? Ya, oke. Dibuat terlebih dahulu judulnya apa. Namanya jangan lupa ya.
Dibuatnya tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Cukup paham dengan teks yang dengan gambar yang Ibu berikan dan membuat struktur teks persuasif dari pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak mengerti, silakan ditanya ya.
Waktunya sebentar lagi ya anak-anak ibu sekalian. Tidak usah panjang-panjang. Sudah siap anak-anak sekalian? Ada yang belum siap? Oke, kita tunggu teman kita yang lain ya. Oke, kita tunggu satu lagi teman kita ya. Sudah? Oke. Semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya, kertas yang Ibu berikan tadi silakan ditutup dulu. Semuanya berdiri ayo. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, anak-anak Ibu sekalian? Oke, kita berdiri. Anjas, tidak boleh seperti itu ya. Oke. Kita akan melakukan ice breaking hari ini. Semangat semuanya? Semangat dulu. Belum semangat. Masih lemas. Iya. Iya. Oke. Oke. Kita belajar ice breaking dengan clue-nya hari ini adalah A, I, U, E, O. Oke. A, I, U, E, O. Oke. Kata yang Ibu gunakan adalah bola. Jadi, siapapun yang Ibu tunjukkan, silakan mengganti kata tersebut dengan A, I. Oke, secara bergiliran. Ibu contohkan ya. Contohnya, Ibu mengatakan bola. Selanjutnya, Nopi? Boli. A, I, U, E, O. Oke? Bukannya maksudnya ini bukan bola. Akhirnya bala. Kayak gitu. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nanti contohnya begini. Ibu berikan kata bola. Oh, Novita silakan lanjut. Paham? Paham semuanya? Oke. Tapi kata-katanya tidak selalu bola dengan Ibu berikan. Ini untuk melatih fokus anak-anak Ibu sekalian. Sudah? Oke. Kata pertama. Tunggu ya, Ibu sambil memikirkan. Biar kalian tidak kesulitan.
Lampu. Lestari. Salah. Oke, masih belum fokus? Belum fokus? Oke, fokus semua ya. Oke, kalau Ibu katakan lampu, berarti berarti Lestari harus mengatakan lampi. AI, lampi. Nah, akhirannya. Oke, lampu. U-nya itu diganti menjadi akhiran I. Oh iya, apa itu? Kata dari Ibu tuh A yang pertamanya. Jadi dia melanjut dari I. Oke, paham? Paham, Bu. Mundur dia. Iya, mundur. Kadang dia maju. Kadang dia maju. Oke? Next. Oke. Kata kedua. Bola, Paskah. Boli. Lanjut. Bolu. Polo. Kembali. Oke. Nah, silakan duduk karena Ibu sekalian. Ya, itu doang. Enggak. Kita tuh sudah terlalu banyak beraktivitas hari ini. Oke? Jadi tugas yang Ibu berikan tadi sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Yang pertama, yang bernomor ganjil. Siapa? Kanjas. Silakan baca, Nak, ke depan. Yang lain memperhatikan ya. Baik, yang saya pilih dari gambar tersebut adalah gambar yang pertama. Judul teks prosesnya buku yang saya buat itu Ayo Membaca Buku Jendela Dunia. Tahukah kamu bahwa buku adalah jendela dunia? Melalui buku kita dapat menjelajahi berbagai pengetahuan budaya dan pengalaman dari seluruh penjuru bumi tanpa perlu meninggalkan tempat duduk kita. Buku bukan hanya sekadar lembar kertas dengan tulisan, tetapi sumber ilmu, inspirasi dan imajinasi yang tidak habisnya. Mari kita membaca buku setiap hari, mulai dari halaman kecil, seperti 10 halaman setiap hari. Pilih buku yang sesuai dengan minatmu. Dengan membaca, kamu tidak hanya lebih cerdas, tetapi lebih bijaksana. Oke. Jadi, silakan duduk Anjas. Jadi yang Anjas berikan itu adalah teks persuasif dari gambar buku. Buku itu sangat bermanfaat untuk kita, karena buku adalah jendela dunia. Oke, terima kasih untuk Anjas. Selanjutnya, Paskah. Silakan ditujukan terlebih dahulu gambarnya. Rasakan kesegaran Coca-Cola. Coba. Kenapa ketawa, Nak? Kan emang ada, Pak. Pak. Oke, tidak boleh seperti itu ya. Cobalah Coca-Cola, minuman yang menyegarkan, yang cocok untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja. Dengan rasa yang unik, Anjas, tidak boleh ya. mau ketawa. Anjas. Jangan kita walau senyum aja. Nah, kita perhatikan Paskah ya. Ya, Bu. Dengan aroma yang unik dan aroma yang dengan Kenapa ketawa, Nak? Ada yang lucu? Anjas, jangan diketawai ya. Jangan, Bu. Silakan lanjut. dengan rasa yang unik dan aroma yang khas, cobalah Coca-Cola yang dapat memuaskan dahaga Anda dengan membeli hari-hari Anda yang lebih menyenangkan. Janganlah lewatkan kesempatan. Cobalah Coca-Cola hari ini dan rasakan kesegarannya. Rangkumannya menyegarkan tubuh dan pikiran, tersedia di berbagai ukuran dan kemasan. Cocok untuk dinikmati saat bersama teman dan keluarga. Penegasan kembali. Pilihlah Coca-Cola. Coca-Cola adalah minuman yang tepat untuk Anda yang mencari minuman yang lezat. Jadi jangan ragu untuk mencoba Coca-Cola dan rasakan kesegarannya. Oke, terima kasih.
gambar yang di Aku tadi nggak tepuk tangan, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Anjas. Oke. Tadi Pasca memberikan teks persuasif dari gambar Coca-Cola. Semua tahu minuman Coca-Cola kan? Ada yang nggak tahu? Nggak ada. Sering itu kan Bu yang di Alfamart. Oh, iya. Ya, boleh ada yang 3.000, ada yang 5.000. Ya, tergantung. Ya, oke. Sprite. Sprite ya, tidak Sprite. Fanta. Oke, udah? Anak-anak sekalian? Oke. Untuk Lisma? Semangat sekali ya Lisma hari ini. Ya. Iya. Nanti pulang dari sini boleh kita makan-makan dulu Lisma. Tidak usah Pepsi. Oke, Anjas, silakan fokus ke depan. Yang saya pilih gambar nomor 2, Bu. Tentang jagalah kebersihan. Kebersihan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kebersihan yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh kita, tetapi juga menjaga lingkungan yang lebih nyaman dan indah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga kebersihan untuk kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Lisma. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Lisma. Oke. Jadi gambar yang diberikan oleh Lisma itu yaitu tentang jagalah kebersihan. Oke, semua anak ibu rajin kan? Rajin membersihkan di rumahnya? Rajin, Bu. Ya, betul. Jadi kita harus menjaga kebersihan agar diri kita tuh bersih, nyaman, dan tidak terkena penyakit. Oke. Novita. Baiklah, saya di sini memilih gambar nomor 1 yaitu membaca buku. Pengenalan isu, membaca buku adalah kegiatan yang dapat membuka pintu dan memperluas pengetahuan di bidang apapun. Pernyataan ajakan, jangan ragu untuk membaca buku, marilah meningkatkan daya pikir, serta menumbuhkan pemikiran yang kreatif dan imajinasi. Rangkuman argumen, membaca buku sangatlah banyak manfaatnya, antara lain menumbuhkan jiwa berpikir kritis dan imajinasi serta membantu mengurangi stres. Penegasan kembali, dengan membaca buku, kamu akan memperkaya dan mencapai tujuan hidup. Oke, tepuk tangan untuk Novita. Oke. Jadi sama tadi yang dibuat Anjas, mereka tentang buku. Buku itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kita semua. Ya. Oke, yang terakhir untuk Nak Lestari. Silakan tunjukkan gambarnya. Yang lain memperhatikan. 3, oke. Dilarang merokok dan obat-obat terlarang. Merokok dan penggunaan obat-obat terlarang adalah kebiasaan yang sangat berbahaya. Mari kita bersama-sama menjauhi demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pengenalan isu, merokok dan penggunaan obat-obat terlarang adalah masalah serius dan mengancam kesehatan individu dan masyarakat. Rangkaian argumen, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyakit dan gangguan pernafasan. Sementara obat-obat adalah menyebabkan kerusakan otak dan gangguan mental. Pernyataan ajakan, mari kita bersama-sama menolak merokok dan penggunaan obat-obat terlarang. Ayo hidup sehat dan melindungi diri kita sendiri. Penegasan kembali, ingatlah bahwa kesehatan adalah aset yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang bebas dari rokok dan obat-obat terlarang, generasi yang lebih baik. Oke, silakan duduk Lestari. Tepuk tangan untuk Lestari. Oke, jadi gambar yang dibawa oleh Lestari itu mengajak kita untuk tidak merokok. Karena merokok itu akan merusak tubuh dan organ-organ tubuh kita. Oke, paham sampai sini anak-anak sekalian? Oke. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di hari akan datang. Oke, semua anak-anak ibu sekalian. Namun sebelumnya itu kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu.
Oke, dari materi kita hari ini, apa yang bisa anak-anak ibu sekalian pahami? Oke, Novita? Teks persuasif adalah teks yang mengajak atau mengingatkan seseorang untuk melakukan apapun. Di teks persuasif, di sini ada ajakan dan pemberian argumen. Ya. Untuk Lisma? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan dan teksnya berisi argumen dari pendapat ahli. Oke, terima kasih ya. Betul anak-anak ibu sekalian bahwa teks persuasif adalah teks yang mengajak kita, yang memberikan untuk mengajak, membujuk, meyakinkan para pembaca. Oke, sampai sini paham? Oke, demikian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk Novita membuat doa penutup kita. Ya, Bu. Ya. Oke. Demikian materi kita hari ini. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang, Bu. Oke. Nanti pulangnya hati-hati ya. Iya, Bu. Oke.